Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan praktikum reaksi pembatas yang diampu oleh dosen praktikum yaitu Dr. Meiliana Wulandari, SSI MSI. Kami dari kelompok 3 dengan saya Lia Indri Astuti dengan NIM 031. Saya Haida Gibril Subika dengan NIM 030. Saya Manzilatul Lima dengan NIM 032. Dan saya Ika Ahyanandira dengan NIM 029. Baik, di sini kita akan mulai dengan tujuannya. Yang pertama yaitu untuk menentukan reaktan pembatas dari suatu reaksi kimia. Yang kedua, untuk memprediksi hubungan antara tinggi endapan dengan banyaknya produk hasil. Yang ketiga, untuk menghitung endapan yang terbentuk berdasarkan prinsip stoikiometri. Yang keempat, untuk menentukan persen yield dari endapan yang terbentuk. Kemudian di sini ada metode percobaan. Yang pertama ada alat, yaitu tabung reaksi sebanyak 6 buah, rak tabung reaksi 1 buah, pipet tetes 6 buah, dan gelas ukur 10 ml sebanyak 1 buah. Yang kedua ada bahan, yaitu larutan Na2CO3 1M. Yang kedua larutan Na2CO3 0,5 M. Yang ketiga ada larutan CaCl2 1M. Yang keempat ada larutan CaCl2 0,5 M. Dan yang terakhir adalah larutan CaCl2 0,05 M. Kemudian kita lanjut ke prosedur percobaan, yaitu larutan Na2CO3 dan CaCl2 diambil sebanyak 3 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam 6 tabung reaksi berdiameter sama dengan konsentrasi larutan yang berbeda-beda. Kemudian tabungnya dikocok, dan tabung reaksi didiamkan selama 15 menit sampai semua endapan terkumpul. Lalu terjadilah endapan. Kemudian endapan diukur tingginya pada masing-masing tabung dan dicatat pada tabel pengamatan. Kemudian larutan disaring dan dikeringkan di dalam oven dengan temperatur 100 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian massa ditimbang dan jadilah hasil. Dari tabel hasil pengamatan didapatkan yang pertama Na2CO3 itu 1M, CaCl2-nya 1M, dan tinggi endapannya 0,8 cm. Kemudian mol Na2CO3 3 milimol, mol CaCl2 3 milimol, mol 2 NaCl 6 milimol, mol CaCO3 3 milimol, massa teorinya adalah 0,3 gram, massa nyatanya 0,4 gram. Untuk tabung yang kedua, ada Na2CO3-nya 1M, CaCl2-nya 0,5 M, dan dengan tinggi endapan 0,7 M, mol Na2CO3 adalah 5 milimol, mol CaCl2 1,5 milimol, mol 2 NaCl 3 milimol, mol CaCO3 1,5 milimol, massa teorinya 0,15 gram, massa nyatanya 0,4 gram. Kemudian pada tabung ketiga, ada Na2CO3-nya adalah 0,5 M, CaCl2-nya 0,5 M, dan dengan tinggi endapan 0,5 cm, mol Na2CO3 1,5 milimol, mol CaCl2 1,5 milimol, mol 2 NaCl 3 milimol, mol CaCO3 1,5 milimol, massa teorinya adalah 0,15 gram, dan massa nyatanya 0,4 gram. Pada tabung yang keempat didapatkan 0,5 Na2CO3, 1 MCaCl2, dan tinggi endapan 0,4 cm, mol Na2CO3 1,5 milimol, mol CaCl2 1,5 milimol, mol 2 NaCl 3 milimol, mol CaCO3 1,5 milimol, massa teorinya 0,15 gram dan massa nyatanya 0,2 gram. Selanjutnya ada pembahasan. Di sini ada definisinya, apa itu reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaksi yang jumlahnya terbatas dan habis bereaksi terlebih dahulu. Jadi reaksi pembatas yang dipakai persamaannya itu Na2CO3
ini aquos, plus CaCl2 aquos juga menjadi 2 NaCl, ini aquosnya, plus CaCO3 yaitu solid. Yang pertama Na2CO3 ini dan CaCO plus CaCO itu reaktan, 2 NaCl plus CaCO3 itu produk. Selanjutnya di sini ada definisi-definisinya. Yang pertama itu ada endapan. Endapan yaitu zat padat yang tidak larut dalam cairan. Senyawa-senyawa yang sering digunakan dalam reaksi pengendapan yaitu senyawa ionik. Terus yang kedua ada molaritas. Molaritas diartikan sebagai jumlah mol zat terlarut per liter zat pelarut. Yang terakhir ini yang harus diketahui yaitu adalah percent yield. Percent yield itu mengacu pada jumlah produk tertentu yang terbentuk per mol reaktan yang dikonsumsi. Dia persentase ya nanti itunya bentuknya. Reaksi pembatas ini itu dilakukan reaksi antara 3 mili Na2CO3 dengan 3 mili CaCl2 sebanyak 6 kali dengan konsentrasinya yang berbeda-beda, ia lalu menyisakan endapan CaCO3 di dasar tabung reaksinya. Persamaan yang tereaksi itu Na2CO3 aquos ditambah CaCl2 aquos menghasilkan 2 NaCl aquos ditambah CaCO3-nya dalam solid. Nah, di sini yang pertama membahas percobaan yang pertama, yaitu mereaksikan Na2CO3 1N ditambah CaCl2 1N. Campuran ini tuh habis bereaksi menghasilkan produk NaCl 6 milimol dan CaCO3-nya 3 milimol yang diukur endapannya itu setinggi 0,8 cm dan masanya 0,4 gram. Nah, dari percobaan ini tuh Na2CO3 sama CaCl2-nya ini merupakan reaksi pembatas. Yang percobaan kedua mereaksikan Na2CO3 1N ditambah CaCl2 0,5N. Campuran ini habis bereaksi menghasilkan produk NaCl 3 milimol dan CaCO3 0,5 milimol. Lalu diukur endapannya sebesar 0,7 cm dan masanya 0,4 gram. Dalam percobaan ini, yang merupakan reaksi pembatas itu CaCl2. Yang ketiga, mereaksikan Na2CO3 0,5N ditambah CaCl2 0,5N juga. Campuran ini habis bereaksi menghasilkan produk NaCl 3 milimol dan CaCO3 1,5 milimol yang endapannya itu setinggi 0,5 cm dan masanya 0,4 gram. Di percobaan ini, Na2CO3 dan CaCl2 merupakan reaksi pembatas. Yang keempat, mereaksikan Na2CO3 0,5N ditambah CaCl2 1N. Campuran ini habis bereaksi menghasilkan produk NaCl 3 milimol dan CaCO3 1,5 milimol. Lalu diukur endapannya setinggi 0,4 cm dan masanya 0,2 gram. Dalam percobaan ini hanya Na2CO3 yang merupakan reaksi pembatas. Yang kelima, mereaksikan Na2CO3 0,5N ditambah CaCl2 0,1N. Campuran ini habis bereaksi menghasilkan produk NaCl 0,6 milimol dan CaCO3 0,3 milimol. Lalu diukur endapannya setinggi 0,3 cm dan bermasa 0,1 gram. Dalam percobaan ini hanya CaCl2 yang merupakan reaksi pembatas. Yang terakhir, mereaksikan Na2CO3 0,5N ditambah CaCl2 0,05N.
Campuran ini habis bereaksi menghasilkan produk NaCl 0,3 mmol dan CaCO3 0,15 mmol. Yang diukur endapannya setinggi 0,2 cm dan masanya 0,1 gram. Dalam praktikum ini hanya CaCl2 yang merupakan reaksi pembatas. Lalu ada perhitungan untuk mencari molaritas. Di sini dihitung dari larutan pertama dulu, yaitu yang mereaksikan Na2CO3 1N ditambah CaCl2 1N dengan rumus N yaitu M dikali V, di mana massa Na2CO3-nya salah. Di mana M Na2CO3 1 dikali V-nya 3 dikali 10 pangkat min 3 menghasilkan N Na2CO3-nya 3 dikali 10 pangkat min 3 mol. Lalu dengan rumus yang sama, mencari N CaCl2 sama dengan M dikali V, lalu 1 dikali 3 dikali 10 pangkat min 3 menghasilkan 3 dikali 10 pangkat 3 mol. Lalu begitu juga seterusnya mencari molaritas dari masing-masing larutan dan konsentrasi yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk perhitungan mencari mol CaCO3 dengan menggunakan rumus kesetimbangan. Dengan percobaan pertama dengan persamaan reaksi Na2CO3 plus CaCl2 menjadi 2NaCl plus CaCO3. Reaksi mula-mula Na2CO3 0,003 mol, CaCl2 0,003. 2NaCl tidak ada, CaCO3 tidak ada. Ketika bereaksi, Na2CO3 menghasilkan 0,003 mol, CaCl2 0,003 mol, dan 2NaCl menghasilkan 0,006, CaCO2 0,003. Setelah keadaan setimbang, Na2CO3 habis, CaCl3 habis, 2NaCl bersisa 0,006 dan CaCO3 0,003 mol. Dan begitupun seterusnya untuk percobaan 2 sampai 6 dengan menggunakan rumus yang sama. Mencari massa CaCO3 dengan rumus mol dikali Mr. Pada percobaan 1 diketahui mol 3 kali 10 pangkat min 3 dikali Mr 100 dan didapatkan massa CaCO3 0,3 gram. Untuk percobaan 2, massa CaCO3 yaitu 1,5 kali 10 pangkat min 3 kali 100 dan didapatkan massa CaCO3 0,15 gram. Dan untuk percobaan keempat didapatkan massa 0,15 gram. Untuk percobaan keempat didapatkan 0,15 gram dan untuk percobaan kelima didapatkan 0,03 gram dan yang keenam didapatkan 0,015 gram. Untuk mencari massa endapan nyata, diketahui massa kertas saring 1,0 gram. Untuk percobaan pertama, massa endapan plus kertas diketahui 1,4 gram. Untuk mencari massa endapan, yaitu massa endapan plus kertas dikurangi massa kertas saring. Pada percobaan pertama dia didapatkan massa endapan 0,4 gram dan untuk percobaan kedua massa endapan plus kertas pada praktikum kali ini dapat disimpulkan menentukan reaktan pembatas dengan menuliskan bersamaan reaksi yang setara, kemudian menunjukkan jumlah mol setiap reaksi, lalu membagi jumlah mol dengan koefisien reaksi yang sesuai. Setelah itu bandingkan hasil bagi tersebut reaksi dengan hasil bagi terkecil merupakan reaksi pembatas. Untuk konsentrasi, tinggi endapan, dan massa endapan, semakin tinggi konsentrasi maka semakin tinggi produknya, dan semakin tinggi endapan yang terbentuk maka semakin banyak produk yang dihasilkan. Untuk persen yield dilakukan dengan membagi massa teoretik dan massa nyata. Massa teoritis diperoleh dari perhitungan massa endapan dengan prinsip stoikiometri, massa nyata diperoleh dari massa endapan dalam percobaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.